Saya tidak mendengar waktu putusnya secara pribadi dan saya menulis berdasarkan artikel yang diterbitkan Juni lalu. Itu menyebutkan bahwa dirinya itu jarang menerima pesan Kakao Talk dari siapapun. Ryu Junyol tidak bisa tidur karena memikirkan Yeri. Waduh. Hi everyone, I'm Yusul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, don't give up. Dan buat teman-teman yang lagi puasa, tetap semangat juga, jangan lemas-lemas. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update mengenai Han So-hee. Mulai dari dirinya yang disebut blunder, sampai dirinya yang memprivate akun Instagramnya. Dan untuk lebih jelasnya, yuk mari kita bahas bareng-bareng. Industri hiburan Korea dibuat gempar dengan pengakuan Han So-hee terkait hubungannya bersama dengan aktor Ryu Junyol. Sebelumnya, Ryu Junyol berpacaran dengan Lee Hyeri selama beberapa tahun, kurang lebih selama 7 tahun guys. Dalam sebuah surat panjang yang dirilis dalam blog pribadinya, Han So-hee buka-bukaan soal hubungan asmaranya dengan Ryu Junyol dan juga mengatakan akan meminta maaf kepada orang itu. Nah di sini banyak dari netizen dan juga media yang mengatakan bahwa orang itu yang dimaksudkan dalam blognya Han So-hee merujuk kepada Lee Hyeri. Dan mari kita baca seperti apa pengakuan lengkap dari seorang Han So-hee. Halo semuanya, beberapa dari Anda mungkin terkejut ataupun terluka oleh berita tentang saya dalam beberapa hari terakhir. Saya pikir lebih baik biarkan artikel menjadi yang pertama kali memberitahukan berita ini. Tapi saya menyadari bahwa itu akan terasa seperti pemberitahuan semata. Jadi saya menulis ini untuk mengurangi rasa sakit yang mungkin dirasakan oleh penggemar saya yang sangat saya hargai. Pertama, ia dan saya memiliki perasaan satu sama lain dan berada dalam hubungan. Namun, saya ingin semua orang menahan diri dari menggunakan istilah wanseng atau secara harfiah merujuk kepada kata pindah bahasa Korea untuk berselingkuh, melompat, dan atau beralih. Memang benar kami bertemu melalui pameran foto, tetapi tujuan utama saya mengunjungi pameran foto itu adalah untuk melihat pameran dengan teman fotografer saya. Saya mendengar bahwa kami atau dia dan juga Ryu Junyol itu mungkin akan bekerjasama di proyek masa depan. Jadi saya pun pergi untuk menyapanya di sana. Kedua, kami juga mengembangkan perasaan satu sama lain pada tahun 2024. Dari yang saya dengar, dia mengakhiri hubungannya awal tahun 2023. Tetapi artikel tentang putusnya hubungan mereka keluar pada bulan November. Berdasarkan fakta ini, saya memutuskan untuk mengejar apa yang saya rasakan dan membangun hubungan. Yang ketiga, cerita Instagram saya itu menyedihkan atau story IG-nya itu menyedihkan. Anda benar, itu payah. Seharusnya saya hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi saya pikir saya sedikit kehilangan akal dan memposting sesuatu yang kasar. Karena saya melihat rumor yang mengatakan bahwa hubungan saya dimulai sebelum hubungannya berakhir. Saya meminta maaf kepada orang itu untuk ini dan saya sungguh-sungguh meminta maaf kepada semua orang. Juga karena saya tidak menangani situasi dengan lebih bijaksana. Terlebih dari alasan itu, saya mengakui bahwa ini adalah kesalahan saya karena saya bertindak tanpa berpikir. Yang keempat, tentu saja akan ada artikel berita tentang ini. Tetapi mereka tidak akan mewakili seluruh perasaan dan pemikiran saya. Satu-satunya tempat di mana saya bisa berkomunikasi dengan penggemar saya adalah melalui blog ini. Jadi di sini saya minta maaf karena tiba-tiba memberitahu Anda tentang ini. Saya tidak menginginkan apapun kecuali berita baik untuk dibagikan. Tetapi saya membuat penggemar saya tidak bisa tidur karena terus-menerus melihat berita tentang seluruh situasi ini. Dan saya minta maaf untuk itu. Saya selalu mengatakan ini dengan setengah bercanda, setengah serius. Tetapi saya tahu bahwa saya masih memiliki jalan panjang. Karena sementara saya berusia 30 tahun, saya kembali membuat kekacauan dan menyebabkan kekhawatiran. Namun, saya bersyukur bahwa saya bisa sedikit berbagi perasaan saya di sini. Dan saya minta maaf. Sungguh, perasaan saya campur aduk. Akhir-akhir ini, saya merasa bahwa gagasan bahwa saya harus menunjukkan hanya sisi terbaik dari diri saya mungkin lebih merusak saya. Saya lelah menjalani hidup yang lebih fokus pada hasil dan bukan pada proses mencapai hasil. Tapi jika melihat ke belakang, saya bertanya-tanya, apakah saya telah melewatkan momen-momen yang singkat? Saya yakin Anda menyukai saya lebih dari sekedar beberapa foto dan juga video. Jika Anda pikir saya sombong dan angkuh, maka meskipun saya berpikir saya tidak, saya mungkin telah menampilkan beberapa sifat itu dalam kadar tertentu. Saya pikir saatnya untuk mengakui bahwa saya telah berubah dan bahwa saya perlu kembali ke tempat saya memulai untuk menemukan apa yang sebenarnya saya ingin lakukan dan apa yang membuat saya menjadi bahagia. Mungkin pergi berlibur setelah 2 tahun telah membuat saya menjadi bodoh. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya terbuka untuk kritik konstruktif.
Tolong, saya merasa sedih membayangkan penggemar saya telah khawatir tentang saya selama ini. Tapi saya tahu bahwa lebih baik mengakui kesalahan saya dan bertanggung jawab atas kesalahan saya. Jadi, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan bahwa saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya minta maaf, tapi tolong ketahuilah bahwa saya ingin melakukan yang lebih baik. Mungkin itu hanya keserakahan saya, tetapi saya akan berusaha untuk mengendalikan diri saya lebih baik dan menjadi lebih dewasa untuk kali berikutnya saya bertemu dengan semua orang. Saya minta maaf telah menulis pesan yang begitu berat di blog yang hanya saya perbarui beberapa kali setahun. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana ungkapan dari Han So-hee melalui blognya. Dan beberapa jam kemudian dia mulai membalas beberapa komentar di bawah postingannya yang juga menarik perhatian online. Misalnya komentar yang ini. Komentarnya mengatakan, saya mempunyai banyak pemikiran setelah melihat story IG Anda. Saya memahami Anda merasa perlu membela diri ketika orang-orang mengatakan Anda adalah love transit. Tapi menurutku metodemu tidak tepat. Apapun keadaanmu, orang akan menilaimu jika kamu menggunakan metode yang kamu gunakan. Han So-hee memberikan keteduhan pada seniornya. Han So-hee menunjukkan jati dirinya. Hal-hal seperti ini, kuharap kamu bisa menjadi orang yang lebih dewasa ya setelah ini. Han So-hee lantas membalas, benar, saya pikir saya belum dewasa kali ini. Saya pikir saya bertindak secara kompulsif. Karena saya pikir semua yang saya lakukan akan dilihat secara negatif. Ditambah dengan kata sifat yang berbeda termasuk love transit. Kemudian ada lagi komentar, kenapa ya kamu itu mengungkapkan waktu putusnya orang lain atas nama diri mereka sendiri? Menurut Anda, apakah benar mengungkapkan kehidupan pribadi orang lain untuk mengklaim Anda tidak bersalah? Itu sangat tidak sopan loh. Kemudian Han So-hee membalas nih guys, saya tidak mendengar waktu putusnya secara pribadi dan saya menulis berdasarkan artikel yang diterbitkan Juni lalu. Namun jika dianggap tidak sopan, saya akan menghapus bagian itu. Saya mencoba membuktikannya bahwa itu tidak tumpang tindih, tapi kurasa itu juga kesalahanku. Nah guys, kalian tahu gak sih, balasan Han So-hee ini itu lantas menjadi viral nih guys. Dan bahkan tak sedikit dari netizen yang menganggap Han So-hee sudah blunder. Dan terbaru ya guys, menurut Newson, Han So-hee telah menghapus bagaimana balasan komentarnya tadi. Dan selain itu nih guys, menurut para pengamat, itu menunjukkan bahwa Ryu Jun-yeol dan juga Hyeri secara resmi mengumumkan perpisahan mereka pada bulan November tahun lalu. Dan nggak ada artikel dari bulan Juni yang mendukung bagaimana klaimnya Han So-hee. Kecuali ada satu artikel yang membahas tentang komentar Hyeri tentang bagaimana pesan Kakotol yang jarang. Jadi guys, pada bulan Juni waktu itu, Hyeri di program HMLYCP itu menyebutkan bahwa dirinya itu jarang menerima pesan Kakotol dari siapapun. Terkadang nih seharian penuh itu tanpa menerima satu pesan pun. Artikel ini telah melaporkan pernyataan dari program variety tersebut hubungannya dengan Ryu Jun-yeol. Namun tidak ada poin lagi yang dibuat mengenai status hubungan mereka pada saat itu. Selain itu, dalam tanggapan sebelumnya terhadap berita kencan di blognya, Han So-hee menuliskan bahwa dia diberitahu bahwa dia menjadi lajang pada awal tahun 2023. Dan artikel perpisahannya diterbitkan pada bulan November yang selanjutnya mengungkapkan ketidakcocokan antara komentar terbarunya, menyatakan bahwa dia mendasarkan pengetahuannya pada artikel perpisahan pada bulan Juni. Nah, mengingat ketidakcocokan ini, sebagian warganet mengkritik Han So-hee karena berpotensi memprediksi periode putusnya mereka dan secara terbuka mengungkapkan kronologi putusnya pasangan yang sebenarnya. Netizen juga menyatakan kebingungan terhadap pernyataannya bahwa dia tidak menerima informasi dari sumber pribadi seperti Ryu Jun-yeol dan mendasarkannya pada artikel media. Komentar-komentar dari netizen kayak gini, coba kita baca beberapa aja ya. Kenapa sih dia itu tidak bertanya saja pada Ryu Jun-yeol tentang kronologi pasti kapan dia dan Hyeri benar-benar putus? Saya harap orang-orang membiarkannya begitu saja. Saya pikir dia mungkin sedang kebingungan. Jika tidak benar bahwa keduanya tidak putus pada awal tahun 2023, maka saya memahami Hyeri karena merasa ditipu. Saya pikir semua orang mulai kehilangan keyakinan sekarang karena dia terus mengubah kata-katanya. Saya pikir hal yang paling penting saat ini bagi Han So-hee adalah menjaga kesehatan mentalnya. Dan guys, di tengah kontroversi yang sedang berlangsung, Han So-hee yang memiliki lebih dari 17,7 juta followers menjadikan akun Instagramnya pribadi. Di sisi lain, di tengah isu yang panas ini, ada salah satu media, yaitu TVN. TVN kan besar banget ya guys. Nah, TVN ini diduga menyindir tentang apa yang terjadi. Di sini ada salah seorang Keynes yang mengunggah foto tayangan TV melalui Twitter dengan caption, TVN channel update, gila ya. OP tersebut menyebut TVN gila karena merekomendasikan tayangan rerun drama Reply 1988 episode 5.
Namun, mereka itu memakai nama asli Harry dan juga Ryun Junyol di keterangannya, bukan nama dari karakter yang diperankan oleh mereka di drama tersebut. Captionnya kurang lebih seperti ini guys. Rerun Reply 1988 episode 5. Ryun Junyol tidak bisa tidur karena memikirkan Harry. Waduh. Bukannya pakai nama Jonghwan dan juga Doksan, tapi pakai nama asli coy. Dan Yorobun, apa yang dilakukan oleh TVN ini lantas menuai beragam reaksi dari netizen. Netizen itu seperti pro kontra. Ada yang merasa hal itu lucu, tapi ada yang merasa bahwa hal ini tuh nggak bener. Komentar-komentar mereka seperti ini guys, coba kita lihat. Ini nggak ada gunanya di situasi seperti ini. Apa-apaan ini TVN? Ini ada mata-mata ya di antara para atasan. Ada alasan mengapa ia berakhir dengan Choi Taek. Waduh. Tidak, sejujurnya artikel tentang drama itu sama saja. Menurutku, hal semacam itu sangat buruk. Tolong tuliskan nama karakternya. Lagi pula, para aktor akan mencari dan mencari tahu itu sendiri. Itu atau Reply 1988 adalah sebuah karya. Jadi tolong tuliskan nama karakternya. TVN yang terburuk. Jonghwan tidak bisa tidur karena dia mengkhawatirkan Dokson. Seharusnya ini adalah penjelasannya. Ini tuh terlalu mencolok. Dan guys, kalau kalian sendiri setelah melihat bagaimana yang dilakukan oleh TVN, bagaimana nih reaksinya? Antar komen ya di kolom komentar. Dan jujur ya guys, menurut aku siapa pribadi nih, mungkin untuk Hanso itu blunder. Jadi kayak metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini memang agak kurang tepat. Kata-kata yang dipilihnya agak kurang tepat. Dan ini membuatnya semakin mendapatkan banyak kritikan. Begitu sih yang aku lihat. Mungkin seandainya jika Han So-hee menahan diri untuk nggak langsung komentar nih, disiapin dulu bagaimana kata-katanya, atau mungkin dikonfirmasi dulu kepada yang bersangkutan, mungkin permasalahannya nggak sebesar ini dan juga tidak sepanas ini. Dan semoga dari kesalahan ini Han So-hee dapat belajar ke depannya supaya lebih hati-hati lagi dalam menanggapi sesuatu, sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Aku Yusuf Kim pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya semuanya. Dan buat yang lagi puasa, tetap semangat juga, jangan lemes-lemes. Goodbye everyone.